Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Muhammados Channel. Ini kita ngos-ngosan episode 5 bersama siapa? Jamaluddin. Oke. Jamal ini di sini, ini kita lagi rehat-rehat karena nggak ada orderan ya guys. Jadi gua udah lama sebenarnya nih mau ngonten nama Jamal. Kalau Jamal nih di kafe julukannya apa? Si Cepat Jamal. Si Cepat Nah, Jamal. dia ini emang kerjanya kan ada tuh di video gue sebelumnya yang trio super. Nah, ini kan salah satu pelakunya gitu. Oke, silakan kenalan dulu Mas Jamal, orang mana, asli mana? Bahasa Indonesia, Mas, tolong bahasa Indonesia. Oke. Perkenalkan, nama saya Jamal. Lanjut ini. Salah. Saya bekerja di baru setahun. Oh, udah lama Dan ya? enggak juga. Oh. Iya, Dan iya. itu pun saya diajak teman saya dan kita lanjutkan perkenalannya. Rumah saya di Jalan Benuanyar, Ya, RT ya. 1 RW 1 nomor 25. Oke, kalau anak belang gantian. Nah, jangan anak belang. Oke, kalau mau ke rumah bisa gitu, harus bahasa Oke. Indonesia ya, karena saya males translate-nya gitu. Oke. Jadi saya mau nanya-nanya nih Mas Jamal, nah, sebagai anak-anak dapur lah ya bahasanya gitu. Dari mana awal Mas kok bisa terjun ke dapur tuh, kenapa? Gitu? Apa dari pendidikan atau dulunya gimana gitu, atau memang Masnya hobi? Gitu? Lebih ke pendidikan. Oh, pendidikan, berarti Pendidikan itu juga awalnya saya milih perhotelan, cuman dari diskusi keluarga dan kakak-kakak. Oh, Lebih Mas iya. ini termasuk orang yang diskusi juga ya, sama Oke. keluarga, kalau bisa Iya, ya, iya. memutuskan sesuatu. gitu. Harus berdiskusi, Hmm. bermusyawarah dulu dengan Terus tetangga, dengan teman-teman, dengan Ya, ya. keluarga ya lebih Nah, utama. keluarga lebih utama. Oke. Jadi Dan akhirnya diterima di Boga. iya, dan akhirnya saya memilih jurusan boga. Apa sih yang susah di Boga menurut Mas Jamal? Tidak ada yang sulit, Wah, tidak yang susah. sekali anjing. Karena pekerjaan itu adalah sebuah hobi saya juga. Apapun pekerjaannya, Sambil diseruput Mas kopinya Mas, Oke. kalau aja. Nih kan. duluan. Karena pekerjaan itu adalah sebuah kesenangan juga. Karena kalau tidak senang dalam bekerja akan membuat hati ini serasa hampa. Ambiar gitu ya, maksud ambiar. Lalu kesan Anda Nah, awal bertemu saya tuh gimana, Mas? pertama jadi gua tuh ini guys, pertama tuh pas masih magang, apa bukan magang sih, kayak training di situ kan. Jadi gua mau Jumatan nih, si Jamal nih turun kan, ini kan di lantai 2, turun ke bawah gitu kan. Lu mau kemana anjir gitu. Jadi mukanya tuh awal tuh serem gitu anjir, ngeliat muka lu itu gitu. Tapi ternyata semakin kesini kelihatan dia receh orangnya gitu. Semakin tahu ya. Ya, semakin saya tahu seperti buruk-buruknya apa. si Jamal gitu kan. Oke. Kalau misalnya keseruan di sebagai apa sih yang Mas paling berkesan di dapur tuh, apa yang membuat Mas wah ini asik banget nih kayaknya di dapur nih, apa tuh gitu? Ya di kafe aja lah. Keseruannya itu tidak terlalu banyak. Cuman Ah, kalau merasa nyaman itu banyak. kayak gimana? Saya nyaman bekerja di sini karena teman-teman banyak juga lulusan SMK 4, yang sama-sama ya, jurusan Boga ya. lulusan boga. Nah, ini sebenarnya ada orderan guys, tapi ada yang handle. Jadi minta izin bentar lah gitu kan, buat karena kalau nggak ada waktu kayak gini kita nggak bisa ngonten gitu kan. Sebenarnya mau di rumah Jamal, cuma kadang waktunya nggak pas gitu. Gua masuk kerja Jamalnya libur gitu. Banyak selisih Nah, waktu ya kan. terselisih waktunya, dan ini ya kita manfaatkan, dan juga sebelum maghrib, jadi mungkin sebentar aja lah. Oke lah. Apa Mas ini kemungkinan bakal terus gak di dapur gitu Mas ya? Atau misalnya pindah ke lain, apakah ganti profesi jadi, apakah tetap masih di dapur seperti itu? Saya akan coba untuk bertahan di dapur. Saya usahakan di sini apa itu tetap semangat bekerja di sini. Tetap semangat ya, Tetap ya. semangat, jangan putus asa. Jadilah beban keluarga. Santai kan, Mas Jamal mau nikah kan? Udah Iya. bukan jadi beban keluarga lagi, tapi Mas membebani keluarga. Nah, Mas, itu artinya
kita harus menuju proses yang naik level lah bahasanya. Kalau Mas Jamal udah pengen nikah, ya saya juga harus pengen nikah gitu kan. Ini kalau teman-teman dengar ya, ini ada suara kompor. Nah itu orderan ada tuh sebenarnya, cuma kayaknya minuman udah dibikinin tadi sama temannya Jamal. Lalu Tanya-tanya jawab aja, tanya Iya. jawab aja. Saya di sini membuka diskusi gitu kan. oke. Saya bingung mau bertanya apa. Blank otak saya. Ya apa karena Jamal Mulai. ini teman-teman semuanya dia agak susah berbahasa Indonesia ya kan, karena gua paksa nih biar dia pakai bahasa Indonesia. Soalnya kalau gua pakai bahasa Banjar tuh gua butuh waktu buat translate lagi gitu. Nah kalau kamu Mas, kamu pas pertama ketemu saya di kafe gitu kan, Iya. kita kerja, kita pernah sesi bareng juga kan. Nah, itu gimana tuh feeling terhadap saya gitu kan? Kamu Jangan baik. lebih-lebih kan sesuai aja, sesuai Oke. faktanya. Kamu baik dan saya lihat wah orang ini mampu nggak sih kerja di sini? Wah. Kan sebelumnya itu kan ada Ya, orang-orang yang ada yang training juga. ya training juga dan orang-orang sebelumnya tuh cuman cari apa itu resep, Cari resep. cari resep aja. Setelah 2 hari 3 hari bekerja dia nggak kerja lagi, nggak turun lagi. Oh kenapa ini? Ternyata ada yang bilang rumahnya agak jauh. Ya sebenarnya kayak gitu tuh kan sebenarnya ya cuma alasan klasik sih Iya. sebenarnya, cuma ya resep tuh mahal sih sebenarnya, asli. Mahal Kalau banget. mau dibilang Orang sebagian ada yang beli loh. iya loh, orang ada yang beli loh. Nah, terus dulu Mas ini lebih fokus mana di bagian dapur? Atau kayak western kah, atau Indo kah, atau Eastern kah? Tahu kan arti Iya, Eastern iya. apa coba? Enggak. East artinya timur, Iya, kalau West barat, barat Eropa. barat Eropa. Nah, kalau East kemungkinan Asia. Nah itu Masnya Asia. lebih dominan ke mana di dapur tuh? Lebih Maksudnya masakan menyesuaikan. apa gitu, masakan apa? Masakan lebih Indonesian food. Kenapa tuh memilih Indonesian food sebagai landasan Mas di dapur? Karena lebih menyesuaikan dapur. Karena di dapur jarang makanan atau bikin masakan western food atau masakan yang lain di luar itu. Banyak kan masakan Indonesian food kayak dengan baah kan Indonesian food gitu. Itulah yang Oh, teman-teman tahu kangen baah itu artinya di sini tom yum ya, tom yum. Nanti kita sensor aja nama perusahaannya ya kan biar enak gitu. Karena enak juga siapa tahu pihak perusahaan nonton kita tiba-tiba kamu besok off ya, off aja ya seterusnya. Itu bahaya. Itu bahaya gitu bisa. Oh berarti lebih dominan Indonesian food. Indonesian food. Bukannya Indonesian food ini susah ya Mas, bumbu-bumbunya kan banyak, misalnya kayak Padang punya sendiri, Banjar punya sendiri, terus Jawa misalnya. Itu gimana membedakan? Atau dari dulu di sekolah dilajari ya, maksudnya diajarkan gitu sama guru semua resep itu? di sekolah tidak terlalu banyak dipelajari soal masakan Indonesian food. Cuman di waktu magang tuh ada sebagian, dan waktu casual di dapur hotel kayak Casual itu gimana Mas? Casual tuh casual itu seperti panggilan orang memerlukan tenaga kerja gitu buat apa itu event atau berarti beda sama freelance cara ya? Freelance sama freelance tuh panggilan juga, maksudnya kosong nggak? Oh ya kayak gitu. Oh iya. Ya seperti itulah. Kalau boleh tahu pernah magang di mana aja? Magang di satu hotel aja, di Hotel NASA. Namun NASA. kalau casual itu banyak lah. Banyak lah ya. Iya, Berarti, kayak Hotel Best Western. Apa berarti lagi? yang casual itu kita dulu. Lebih banyak ilmunya di pas casual berarti ya? Iya. Oh gitu ya. Masakan apa yang menurut Mas Jamal paling berat dibuat untuk? Semuanya. Kok bisa kayak gitu? Karena enggak juga sih. Indonesian pun banyak juga yang bisa, cuman ke pastry lebih banyak yang lupa cara-caranya. Pastry itu kayak apa? Pastry itu
bikin kue. Nah jadi kan kalau ada netizen yang nggak tahu, oh bisa nanya Iya, pastry itu mesti, oh berarti kue-kue apapun itu lebih sulit, untuk tuh pastry jatuhnya. lebih ke pastry. Masa? Iya, karena Saya bikin kira untuk untuk tuh kayak- lebih pakai rumus biologi dan fisika. Jadi kalau teman-teman nggak tahu, untuk itu adalah wadai, kue khas ya Banjar itu kalau pagi sama teh, tuh sedap gurih pokoknya mantep pokoknya lah. Berarti pastry susah ya kalau menurut Mas Jamal. Sedikit Tapi kalau susah. misal nih, Masnya nih tiba-tiba mendalami pastry ya tadi namanya. Ya, pastry. Itu kira-kira sanggup nggak? Maksudnya ngikutin alurnya pastry untuk buat pastry. Kayak spring roll. Sanggup. Cuman waktu jeda di saat adonan itu mengembangkan itu yang buat saya agak membosankan. Ah, kenapa tuh bisa? Karena lama mungkin. Iya, lama sekali. Karena waktu mengembangkan adonan, Misal adonan apa nih? Misal bikin Adonan. pastry apa nih? Misal yang pas Jamal tahu aja lah. Yang ya seperti adonan donat, seperti adonan Ciko itu kan. Untuk Itu kita kembangkan dulu bulan besar, terus kita bentuk jadi bulat kecil, bulat nih, bulat kecil. Itu dikembangkan lagi, iya. ditaruh Terus di tempat membosankannya apa? Padahal kan itu nunggunya emang berapa jam sih? setengah jam atau Kan? sejam. Ya kan setengah jam masih bisa ngelakuin hal yang lain atau Kan pekerjaannya hanya pastry. oh iya juga sih ya. Ini satu pekerjaan. Kalau ada pekerjaannya ya kerjakan yang lain. Kalau ada pekerjaan yang Berarti lain, kalau di pastry ya udah nunggu adonan itu. Nunggu itu. Itu berarti membosankan. membosankan sekali. Kalau orang hobi ya nggak apa-apa, tapi hobi saya nggak di situ. Iya. Lebih memasak-masak, lebih Lebih suka membantu eksperimen. orang. Jadi pembantu kan bisa sih. Membantu juga sih. Bahasa Ya. kerennya cook helper. Cook helper lebih keren. Iya. Ya kalau nggak keren ya pembantu. Iya, berarti lebih advance ya, lebih ke eksperimental misalnya. Oh, bumbu ini dicampur Iya. ini, jadinya kayak apa? Lebih seneng. Ya. Panutan Mas menjadi panutan Mas selama di dapur itu apa? Maksudnya tokoh siapa? Gitu. Misalnya, oh panutan saya Mama Lita misalnya dari Iya. Banjar atau siapa? Gitu. Nggak ada. Ya, nggak apa-apa. Saya nggak ada panutan. Saya percaya dengan diri saya sendiri. Oh, mantap. Ya. Bagaimana saya mengolah diri saya sendiri? Ya, kalau cermin, kalau saya bikin panutan, Nah, apa ya? Pandan. Bingung anjir. maksudnya tuh kayak, oh saya Rudi Hartono misalnya, yang chef terkenal atau misalnya chef Arnold deh, gitu kayak, oh ini panutan gue banget nih, misalnya dia bisa bikin kayak gini gitu. Nah kalau Mas Jamal berarti nggak ada. Nggak ada panutan, cuman kalau nonton orang bisa masak, ya orang bisa masak. Pascol, dia bisa masak. Bisa aja mah main orang. Nah itu sampai tumpah kopinya diminum dulu Mas sayang. Jadi siapa kira-kira? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Cuman Atau ya, mungkin teman Mas yang, oh nih, dia mantap banget nih kerjaannya nih, kayak gitu. ya lebih ke kerjaan. Oh berarti kayak Kalau ada teman yang apa sih cepat bekerja itu, saya mencoba untuk cepat dan stabil gitu iya ya. cepat dan stabil, bisa mengakumulasi waktu, itu saya suka dan saya mencoba untuk seperti itu. Seperti itu. Dan Iya. Mas Jamal bisa akhirnya. Tidak juga. Tapi dapat julukan loh masih cepat Jamal. Itu kan Ya, berarti karena kan saya pintar kujuk-kujuk. Kujuk-kujuk itu dalam arti Indonesia apa ya? kujuk-kujuk tuh kayak setrika kayak bolak-balik kayak gitu. Ya bolak-balik. Iya. Semua orang sih bisa, cuman ya semua orang tidak dapat melakukan. Paham nggak? Semua orang bisa, tapi semua orang nih, tidak semua bisa. orang bisa, tapi nggak semua orang mampu. Bener kan? Iya, Iya, bisa itu cuma dari mulut, nggak ada aksi. beraksi. Iya. Karena aksi itu penting.
Ya, ada pada kamera mas, jangan hadap saya terus, saya grogi juga nih dia, mas ya. Saya deg-deg juga nih. Awal kamera kan Iya, wajar aja. wajar saja. Saya grogi. Oke. Agak sedikit tanggung karena tidak ada materi-materi yang dalam otak saya. Nah, sekarang perbedaan ya, kalau misalnya kerja di hotel sebagai dapur juga, terus kayak di rumah makan atau di kafe, itu bedanya apa mas kira-kira? Kalau di restoran atau di kafe, tergantung kafe dan restorannya juga. Ada yang mempekerjakan 12 jam, ada yang memperkerjakan 8 jam, 7 jam. 12 jam kebanyakan lah. Bukan. Bosnya itu para Cina. Jadi pekerjaan itu agak sedikit banyak, agak sedikit sulit. Oh ya, mungkin karena emang ya mohon maaf nih maksudnya. Tapi mental Anda kan digembleng di situ. Iya. Sama orang Cina kan kita tahu sendiri emang orang Cina kan tegas gitu kan. Oh berarti ya, tapi 12 jam menurut Mas berarti itu sudah nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Kalau dalam jam kerja. Iya. Itu kalau di restoran oke. Kalau di hotel, itu sulitnya terlalu banyak jam apa sih? Kalau bekerja 8 jam, pulang itu nanti 9 jam. Kenapa bisa? Kayak 1 jam itu waktu apa itu namanya? Waktu apa? Mas, saya coba tanya dulu Mas. Dia sama waktu sejam setelah bulik di hotel itu apa aja? Ngarannya itu apa? Nah, jam royalty. Jam loyalitas pemirsa. Itu. Dan pekerjaan di hotel itu pun banyak lagi. Apa sih? Lebih banyak dari restoran atau kafe. Dia banyak yang dikerjakan gitu kan. Di hotel-hotel banyak event, acara ataupun reservasi itu lebih banyak di hotel. Oke. Kalau di restoran kan kita apa itu jual belikan makanan aja. Oh ya, kita reservasi bikin, kan kalau hotel berarti event ada, ini ada, Iya. ini banyak. Sana kan makanan paketan makanan itu lebih banyak terjual, lebih banyak, terus lebih ibaratnya tuh lebih sulit tuh apa ya bahasanya, bukan sulit sih, lebih detail gitu ya. Iya betul. Kalau di kafe kan paling reservasi, coffee break, ruangan, meeting room. Iya benar. Itu pun tidak terlalu banyak. Dalam 1 minggu 3 atau 4 kali. Enggak kayak hotel banyak. Iya. Kalau hotel itu seminggu tuh ada 5 kali. Tapi gajinya besar, cuman tenaga ya. Itu ya sesuai dengan pekerjaannya. Dan pulang kerja tidur, esok kerja lagi. Oh berarti ibaratnya ya rutinitas ini ya, terlalu capek kalau kerja di hotel. Misalnya nggak ada, kita kalau misalnya di warung biasa, kita pagi masih bisa ngapain apa, kegiatan melakukan kegiatan apa gitu kan yang bermanfaat. Sekali. Tapi ada juga yang nggak bermanfaat gitu. Apa? Scroll TikTok. Tapi nggak apa-apa mas, kalau buat hiburan nggak apa-apa. Buat hiburan aja, ngisi luang waktu kan. Satu kata motivasi apa aja, entah dari dunia kuliner atau mungkin ada teman-teman kita yang ternyata di dapur kayak gini ya gitu, jadi dia tuh semangat gitu. Silakan mas, waktu dan tempat saya persilakan. Motivasi karena setiap obrolan saya, tamu-tamu saya itu harus ada motivasi, harus ada ya? Entah itu apa Anda harus ada biar teman-teman semuanya ternyata kayak gini nih, asik juga ternyata ya. Iya. Jadi ada gue harus jadi anak dapur hebat nih, kalau bisa gue ikut MasterChef gitu. Waduh. Amin aja gitu. Amin. Apa mas? Silakan. Tetaplah mau belajar dan tetap ingin bekerja Nggak mau buka usaha dan tetaplah berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Bentar, saya agak gantung nih. Tetaplah semangat, tetaplah bekerja untuk mencapai sebuah tujuan.
bekerjanya. Tetaplah berusaha untuk mencapai sebuah tujuan. Oh, berarti apa tujuanmu? Kamu harus kejar seperti itu. Iya, harus semangat kan, Harus semangat. semangat dulu, semangat Salah, dan niat dulu. Ya niat lah dulu. Coaching aja anak meloncat dan niatnya. Nah, berarti niat dulu, semangat, Dulu, semangat. gapai tujuan kalian semua. Oke? Oke. Terima kasih Mas Jamal udah menemani kita selama 20 menit. Sebenarnya mesti panjang, ntar nggak ada yang nonton masalahnya kalau panjang, kalau sampai 20 menit. kalau podcast Om Deddy kan sejam ya ada yang nonton. Kalau ini kan sekedar hiburan aja. Oke. Terima kasih Mas Jamal atas waktunya. Iya, sama-sama. Ini orderan kita lewatin ya kan demi konten ini. Terima kasih Oke. sama sekali. Oke, jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Oke. Subscribe jangan lupa ya. Nonton sampai habis. Mantap, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.